Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ade Santi, calon guru penggerak angkatan 9, instansi kerja SDN Sunarari Kabupaten Majalengka. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan atau kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di video kali ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru mendominasi pelaksanaannya dengan metode ceramah dan siswa hanya duduk mendengarkan. Yang kedua, menekankan pada ketercapaian materi pelajaran. Pada proses pembelajaran, saya berfokus pada ketuntasan penyampaian materi dan sering lupa memperhatikan aspek lain dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Karena proses pembelajaran yang dilakukan didominasi oleh guru, sehingga mengakibatkan siswa terlihat jenuh dan kurang bersemangat, sehingga tidak tertarik untuk aktif secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang keempat, melihat pada aspek kognitif saja dan berpacu pada KKM. Saya sering hanya melihat pada aspek kognitif saja dan melupakan aspek yang lain. Yang kelima, dalam pelaksanaan pembelajaran, saya cenderung tidak memperhatikan karakteristik siswa dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebiasaan saya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan belum tepat. Pertanyaan kedua, apa yang dapat berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada siswa akan menjadikan siswa lebih aktif dan terlibat secara langsung sehingga memudahkan mereka untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Apapun yang ada di sekitar siswa dapat digunakan sebagai sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan, dan membimbing proses belajar mereka. Yang ketiga, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Sesuai kodrat anak bahwa sejatinya anak adalah bermain, maka saya akan mengimplementasikan permainan sederhana dalam proses pembelajaran. Yang keempat, siswa sebagai objek pembelajaran dan proses pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja. Selain itu, siswa memiliki kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam belajar. Yang kelima, menghargai setiap karakteristik siswa karena setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Dengan demikian dapat menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Yang keenam, sebagai bentuk memerdekakan siswa dalam belajar dengan memberi kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat dan bakatnya dan kreativitasnya masing-masing. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan komunikatif serta berpusat pada siswa. Yang kedua, memahami karakteristik siswa melalui komunikasi yang baik dengan mereka. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG atau menuntun proses pembelajaran siswa. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan berbudaya setempat.
Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nilai-nilai budaya setempat agar budaya yang baik tidak hilang dan tetap terjaga. Yang keenam, mengutamakan aspek budi pekerti dalam proses pembelajaran dengan memberi contoh atau kebiasaan-kebiasaan baik dalam berperilaku agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah pendidikan diartikan sebagai proses menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Tidak lagi menuntut anak, melainkan menuntun anak menuju tujuan hidup mereka dengan cara yang bahagia. Sekian dan terima kasih.